Halo everyone, perkenalkan nama saya Yor Kutupa. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas A, semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan kaitan antara sanitasi lingkungan dengan stunting. Namun sebelum kita mengetahui kaitan antara sanitasi lingkungan dengan stunting, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu stunting dan pengaruhnya terhadap sanitasi lingkungan. Apa itu stunting? Stunting merupakan gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan gizi. Stunting masih merupakan masalah gizi di Indonesia yang belum terselesaikan. Stunting akan menyebabkan dampak jangka panjang, yaitu terganggunya perkembangan fisik, mental, intelektual, serta kognitif. Anak yang terkena stunting hingga usia 5 tahun akan sulit untuk disembuhkan, sehingga akan berlanjut hingga dewasa dan dapat meningkatkan resiko keturunan dengan berat badan yang lahir yang rendah atau BBLR. Faktor risiko lain penyebab stunting ialah 1. Riwayat pemberian ASI eksklusif, 2. Riwayat penyakit infeksi, 3. Kualitas dan jumlah MPA ASI, dan praktik higien. Dengan praktik higien yang buruk dapat menyebabkan balita terserang penyakit diare yang nantinya dapat menyebabkan anak kehilangan zat gizi yang penting bagi pertumbuhan. Masalah gizi pada bayi dan balita berdampak besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan pada masa bayi dan balita, terutama pada 2 tahun awal kehidupan. Balita yang stunting merupakan hasil dari masalah gizi kronis sebagai akibat dari asupan makanan yang kurang, ditambah dengan penyakit infeksi dan masalah lingkungan. Lalu, apa itu sanitasi lingkungan? Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, konstruksi, pembuangan limbah, pasokan air yang higienis, dan sebagainya. Kesehatan lingkungan di Indonesia masih memprihatinkan. Sanitasi yang belum optimal di Indonesia ditandai dengan tingginya insiden penyakit menular pada masyarakat. Lingkungan dengan sanitasi yang buruk akan berdampak buruk pula bagi kesehatan. Berbagai jenis penyakit dapat muncul karena lingkungan yang bersanitasi buruk, menjadi sumber perkembangan biakan berbagai jenis penyakit. Agar terhindar dari berbagai penyakit tersebut, maka semuanya harus terus menjaga lingkungan, khususnya rumah dan lingkungan sekitar, agar selalu menerapkan sistem sanitasi yang baik. Kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, air minum yang tidak sehat, dan perilaku yang tidak higienis menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyakit diare pada bayi atau balita. Penyakit diare yang terus-menerus atau terjadi berulang-ulang pada bayi atau balita akan menyebabkan kekurangan gizi. Hal tersebut dikarenakan oleh rusaknya mukosa usus oleh bakteri Vessel yang mengakibatkan terjadinya gangguan absorpsi zat gizi. Peningkatkan cakupan sanitasi dan perilaku higienis sebesar 99% dapat membantu menurunkan insiden diare sebesar 30% dan menurunkan prevalensi stunting sebesar 2,4%. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah 1. Menjaga kebersihan rumah dan sekitarnya, 2. Menerapkan praktek baby wash, 3. Cuci tangan pakai sabun, 4. Mengelola dan menyimpan air minum dengan aman, 5. Menjaga kebersihan makanan. Lalu, apa hubungan antara sanitasi lingkungan dengan stunting pada balita? Yang pertama, pada permasalahan jamban. Jamban yang tidak memenuhi standar seperti jamban cemplung berpotensi lebih besar menyebabkan stunting pada anak dibandingkan WC yang sudah memenuhi standar, seperti WC duduk. Keberadaan jamban yang tidak memenuhi standar secara teori berpotensi memicu timbulnya penyakit infeksi yang karena higien dan sanitasi yang buruk, misalnya seperti diare dan kecacingan, yang dapat mengganggu penerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Faktor sarana pembuangan limbah atau tinja sangat penting diperhatikan, walaupun hubungan yang terjadi secara tidak langsung berdampak pada balita. Yang kedua, sumber air bersih. Faktor risikonya kecil, akan tetapi berpengaruh karena mengidentifikasikan sanitasi dari suatu tempat tertentu. Terkait juga dengan diare, sarana air bersih termasuk faktor dominan yang mempengaruhi kejadian diare pada balita. Untuk mencegah terjadinya diare, maka air bersih harus diambil dari sumber yang baik, terlindungi, dan
dan tidak terkontaminasi. Ketiga, kejadian cacingan. Ada 2 macam dampak yang ditimbulkan dari cacingan yang menyerang anak-anak, yaitu anemia dan stunting. Penyebab anemia diantaranya karena kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, folat, riboflavin, vitamin A, dan vitamin B12. Infeksi cacing juga bisa menjadi penyebab stunting. Mulanya, cacing yang menyerap nutrisi pada tubuh akan menyebabkan nafsu makan anak menurun, sehingga lama-kelamaan anak akan mengalami masalah kekurangan gizi. Jika masalah gizi tidak ditangani dengan segera, maka akan menyebabkan stunting, pengaruh pada pertumbuhan fisik dan mental. Selain dapat menghambat perkembangan fisik, kecerdasan, dan produktivitas, cacingan juga mengakibatkan turunnya ketahanan tubuh, sehingga mudah terkena penyakit lain.